Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sobat pembelajar? Dengan saya Donald Tenari. Kali ini saya akan membahas mengenai aplikasi yang bisa dimanfaatkan untuk berkomunikasi secara daring sinkronus, baik berupa video conference, web conference, ataupun juga webinar. Aplikasi ini mudah sekali digunakan, hanya membutuhkan komputer dan laptop, jaringan internet yang baik, serta perangkat webcam. Baik sobat pembelajar, selamat datang di kelas daring. Oke, baik sobat pembelajar, kita sudah sampai di halaman Zoom, yaitu aplikasi yang kita manfaatkan untuk berkomunikasi secara daring sinkronus. Di sini alamatnya adalah zoom.us seperti itu. Tinggal diketikkan di kolom browser, sobat pembelajar. Nah, untuk fitur-fiturnya kita bisa lihat di sini, bisa diklik plan and pricing. Seperti itu. Di sini adalah paket-paket yang ditawarkan oleh Zoom dari basic, pro, business ataupun juga enterprise. Dengan harganya dari 14,99 US dollar sampai 19,99 US dollar dan berbagai fitur yang ditawarkan. Ini tinggal disesuaikan dengan kondisi kebutuhan dari sobat pembelajar butuh yang mana. Nanti bisa dilihat detail. Tapi di sini yang kita akan manfaatkan adalah yang free. Nah, ini dia. Untuk pesertanya bisa 100 orang. Cukup ya. Misalnya satu kelas peserta didik kita ada 30, kemudian kita punya 3 rombel, itu bisa langsung sekalian ya, langsung sekaligus 100 partisipan masuk di kelas jarak jauhnya ya menggunakan Zoom ini. Kemudian bisa 40 durasinya 40 menit seperti itu, 40 menit untuk durasinya. Kemudian unlimited number of meeting, jadi bisa berkali-kali, misalnya ingin mengadakan online meetingnya pagi, kemudian dilanjutkan siang, bisa, tapi durasinya ya 40 menit seperti itu. Untuk video conferencing features, di sini udah HD video dan HD voice seperti itu. Di sini juga ada fitur virtual background yang bisa dimanfaatkan seperti itu. Dan untuk web conferencing features, ini dia juga bisa langsung recording bentuknya. Jadi jika ada webinar, video conference ataupun web conference, ini bisa kita langsung ke dalam laptop kita dan kita bagikan kembali ke peserta lain yang mungkin pada saat itu berhalangan untuk bisa bergabung. Oke, kemudian di sini ada group collaboration feature juga, ini yang menarik. Di sini juga ada breakout rooms, dalam artian nanti bisa room conference-nya itu dipisah-pisah seperti itu. Nah, di sini tidak hanya untuk Mac dan Windows, jadi untuk smartphone-nya bisa juga diinstal di iOS dan Android-nya. Itu bisa sekali, memungkinkan sekali bisa digunakan ketika sobat pembelajar sedang di jalan dalam perjalanan seperti itu, tidak terkoneksi dengan laptop ataupun komputer, bisa menggunakan smartphone-nya. Di sini ada whiteboard juga dan juga nanti bisa sharing ya, multi share juga ya. Jadi bisa ada file, ada gambar seperti itu bisa. Nah, kita akan sign up aja di pojok sebelah kanan atas ini. Nah, jika sobat pembelajar tidak punya akun Gmail ataupun Facebook, bisa masukkan alamat emailnya, tapi nanti akan ada informasi-informasi yang harus ditambahkan oleh sobat pembelajar. Nah, di sini saya akan langsung menggunakan Gmail saya saja. Pasti sobat pembelajar semuanya kebanyakan pakai Gmail ya. Nah, ini langsung masuk saja ke Gmailnya. Nah, di sini kita sudah sampai di halaman Zoom kita untuk pengaturannya. Kalau lihat di pojok kanan atas, ini ada pengaturan jadwalnya, schedule a meeting, join a meeting, dan host a meeting. Untuk join a meeting, kita bisa bergabung dengan meeting yang diselenggarakan pihak lain dengan menggunakan Zoom juga, kemudian kita masukkan ID meetingsnya biasanya. Dan kemudian host a meeting, ini kita bisa langsung menyelenggarakan meeting tersebut. Untuk schedule a meeting, di sini kita bisa atur dengan aplikasi tambahan, baik menggunakan Microsoft Outlook plugin ataupun juga Chrome extension. Itu bisa sekali digunakan. Itu dia. Dan kemudian kita bisa pilih sekarang host a meeting ya. Kita akan coba ya, sobat pembelajar ya. Kita klik video on, akan tampil. Nanti di sini akan menuju aplikasinya.
nanti kita buka saja, kita pilih open. Nah, ini dia sudah mulai terkoneksi. Nah, ini kan masuk ke sini. Nah, di sini saya menggunakan dua kamera ya. Saya menggunakan kamera yang kedua saya. Di sini kita bisa tes dulu speaker dan mikrofonnya. Oke, check yes, the ringtone, speak and pause. Oke. Nanti kalau sudah, nanti akan ada notifikasinya speaker and mikrofonnya looks good. Nah, ini tandanya sudah bisa oke. Oke, kita join. Jika Bapak Ibu butuh earphone ataupun perangkat lain tambahan, itu bisa sekali. Nah, ini join. Oke, di sini kita sudah bergabung. Nah, ini karena saya menggunakan kamera yang kedua, jadi tampilannya kurang terlihat ya, seperti itu. Nah, di sini kita bisa lihat di pojok kiri atas adalah informasi mengenai meeting kita. Ini bisa kita ganti sesuai kebutuhan. Ini meeting ID-nya buat rekan-rekannya yang ingin bergabung sobat pembelajar yang lain. Password-nya ada, jadi aman ya, secure ya. Dan di sini juga bisa langsung copy URL, bisa dibagikan ke sobat pembelajar yang lain ataupun juga peserta didiknya. Nah, di sini kita ada mute, ini untuk mengatur audionya, ingin unmute atau segala macam, mute dan unmute seperti itu. Dan kemudian ada videonya bisa di stop juga. Di sini ada pengaturannya mau pakai kamera yang mana, video settingnya seperti apa, ataupun juga ingin menggunakan virtual background yang tadi saya sampaikan. Bisa tinggal klik aja. Nah, di sini bisa ditambahkan seperti ini. Nah, nanti dia akan tampil virtual background seperti ini. Ini kalau no, jadi kita bisa gunakan virtual background ini seandainya sobat pembelajar Ibu di mana saja sedang menggunakan aplikasi ini dan kemudian lagi berantakan gitu ya, belum sempat beres-beres, nanti bisa pakai. Oke, bisa on dulu aja. Oke, di sini kemudian kita bisa invite, undang peserta yang lain, sobat pembelajar lain ataupun peserta didiknya menggunakan email ataupun copy URL-nya, nanti bisa di-share di WhatsApp, di media sosialnya, segala macam itu bisa sekali. Jangan lupa di meeting password-nya juga tersedia di sini. Nah, kemudian di sini kita juga ada manage participant. Nah, di sini kita bisa lihat ada bagian manage participant. Nanti jika sobat pembelajar pesertanya ada yang mengikuti di sini, dia bisa lihat di sini dan kita bisa atur pengaturan dia ingin menjadi host atau segala macam, bisa sekali. Dan ini kita bila pilih mute all untuk bisa supaya pesertanya nggak berisik ya, nggak ribut ya, di mute all aja, ataupun juga di unmute jika untuk mempersilahkan pesertanya untuk berbicara. Nah, kalau kita pilih more di sini ada berbagai pilihan. Ini ada mute participant on entry, jadi ketika masuk nanti pesertanya dalam kondisi yang mute ya, diam ya, seperti itu. Nah, ini segala macam. Ada allow person to unmute themselves, boleh apa enggak, atau person to rename themselves, atau kalau ingin diatur oleh hostnya semua, ini bisa diklik. Ini diatur tidak ya. Nah, kemudian kita juga bisa lock meeting, kita bisa kunci meeting kita seperti itu. Jadi seandainya sobat pembelajar ingin menerapkan disiplin ya di ruang virtual kelasnya ini, nah ini bisa gunakan lock meeting. Jadi seandainya mau jam 8 seperti itu, jam 8, dan jika tidak jam 8 itu sudah kelewatan, itu langsung dikunci. Jadi peserta yang terlambat nggak bisa masuk seperti itu. Itu boleh sekali. Silahkan sesuai kebutuhan. Nah, kemudian di sini ada fitur yang menarik, kita bisa melakukan perekaman juga. Ini dia record, saya lewati dulu yang dua ini. Ini lumayan bisa di record, seperti ini. Nah, record ini yang tadi sudah saya sampaikan juga, jadi fungsinya jika nanti sobat pembelajar mengadakan video conference ataupun web conference, kemudian ingin di-sharing lagi hasilnya bagi sobat-sobat yang lain yang tidak mengikuti, itu bisa sekali. Hasil recordingnya di-upload di YouTube ataupun juga di Learning Management System ya, ataupun juga di-sharing di WhatsApp, jadi bisa sekali.
Kemudian di sini share screen saya coba. Nah, ini dia share screen-nya. Kalau punya iPhone ataupun iPad bisa dikoneksikan juga. Nah, ini bisa kita bagikan share screen kita juga seperti ini. Kita pilih share. Jadi tampilannya seperti ini. Nanti apa yang tampil di sini jadi bisa di-share. Jadi sobat pembelajar punya ingin sharing PowerPoint, tinggal dibuka PowerPoint-nya aja, ataupun juga Word, Excel, ataupun ada data-data lain yang ingin disampaikan di monitornya, itu bisa langsung di-share. Kemudian whiteboard juga bisa. Nah, ini kita bisa coba. Nah, di sini kita bisa lakukan gambar-gambar ya, ini ya. Atau ingin menjelaskan sesuatu. Seperti itu ya. Nah, kemudian di share screen ini ada yang advance juga. Nah, ini kita bisa mungkin terlalu kita gunakan ya. Nanti ada yang audionya aja, ada yang portion of screen-nya, ataupun juga konten dari second kamera kita. Nah, di sini juga ada yang menarik. Di sini kita bisa berbagi file baik melalui Dropbox, OneDrive, Google Drive, ataupun juga Box. Nanti tinggal dipilih kebutuhannya seperti apa. Oke, itu untuk bagian share. Nah, di sini kita juga bisa melakukan chat, komunikasi di grup chat. Nah, ini bisa pilih untuk everyone ataupun nanti bisa perorangan. Bisa kirim file juga nanti. Nah, ini sangat menarik. Chat pada umumnya ya. Gitu. Dan di sini ada tambahan, ada reaction. Nah, ini kita bisa pilih jempol dan tepuk tangan. Misalnya dari presenternya Anda agree on something, setuju. Nah, ini bisa diklik ataupun ada kasih applause. Nah, di sini ada more-nya untuk post recordings dan stop recording. Nah, ini bisa kita mau lanjutkan ya, untuk recordnya. Seperti itu. Jadi sobat pembelajar, fiturnya cukup lengkap ya dengan durasi waktu 40 menit ketika kita ingin menggunakannya. Dan juga bisa sampai 100 orang. Ini menarik sekali. Jadi cukup lah ya. Nah, saya akan coba end meeting untuk melihat apakah nanti hasil reportnya. Nah, ini adalah proses convert video tadi meeting online-nya untuk bisa nanti kita bisa unduh seperti itu. Setelah di-convert kita unduh, nanti bisa kita share lagi melalui WhatsApp ataupun juga media sosial seperti itu. Jadi bagi peserta didik ataupun sobat pembelajar yang tidak melihat meetingnya seperti itu, ingin dibagikan lagi, itu bisa sekali. Seperti itu. Nah, mungkin itu saja video kali ini. Terima kasih telah menyaksikan. Bisa klik like jika sobat pembelajar menyukai video ini, bisa share jika sobat pembelajar berpikir ini adalah video bermanfaat untuk orang lain, dan juga bisa ketikkan di kolom komen jika ada aplikasi ataupun juga hal-hal lain yang ingin dibahas. Baik, terima kasih atas perhatiannya. Nanti kita ketemu lagi dalam video kelas daring yang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.